Damar menatap ke depan. Matanya mulai terbiasa dengan kegelapan hutan yang semakin pekat. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan menggelayuti pikirannya, seolah-olah mereka belum selesai dengan perjalanan ini. Aku rasa kita tidak bisa mundur begitu saja, kata Damar mencoba terdengar tegas. Di balik gelapnya malam, ada cerita yang tidak pernah diceritakan sampai hari ini. Berani menonton sampai akhir? Jangan lupa subscribe jika kamu cukup berani. Misteri hantu di Bukit Angker. Damar baru saja kembali ke desa kelahirannya setelah 5 tahun merantau ke kota. Desa Tegalwangi, tempat ia tumbuh besar, masih terlihat seperti dulu. Tenang, asri, dan sedikit terpencil. Rumah-rumah berdinding kayu berjajar rapi di tepi jalan tanah yang berdebu. Udara sejuk pegunungan menyambutnya, membangkitkan kenangan masa kecil. Namun di balik keindahan itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Wajah-wajah warga tampak lebih tegang daripada biasanya. Di warung kopi tempat ia duduk untuk beristirahat, pembicaraan para pria desa terdengar berbisik-bisik tentang Bukit Angker, sebuah tempat yang berada di pinggiran desa. Semalam suara tangisan itu terdengar lagi, ujar salah seorang pria parubaya dengan nada cemas. Aku yakin itu suara Nyai Sari. Damar, yang sedang menikmati teh hangat, menjadi penasaran. Ia ingat cerita tentang Bukit Angker yang sering ia dengar waktu kecil, tentang seorang gadis bernama Sari yang meninggal di bukit itu. Menurut cerita warga, arwah Sari masih bergentayangan, menangis setiap malam bulan purnama. Namun, Damar selalu menganggap cerita itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Bukit Angker? Masih ada yang percaya cerita itu? Tanya Damar dengan nada meremehkan, menarik perhatian para pria di warung. Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Raji, sesepuh desa, menatapnya tajam. Kamu belum tahu, Damar. Banyak yang sudah melihat dan mendengar sendiri. Hantu Nyai Sari bukan dongeng. Ia masih mencari keadilan. Damar tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Mungkin itu cuma angin atau binatang malam, Pak. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, tawa Damar tidak mendapat balasan. Para pria desa hanya saling pandang, seolah-olah Damar adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Malam harinya, Damar berbincang dengan ibunya di rumah. Bu, aku dengar orang-orang masih takut sama Bukit Angker. Apa ibu pernah melihat atau mendengar sesuatu? Ibunya yang sedang merajut di ruang tengah menghentikan pekerjaannya sejenak. Ibu tidak pernah ke sana, Damar. Tapi sejak dulu, orang-orang bilang tempat itu memang angker. Jangan main-main ke sana ya, lebih baik jauhi saja. Ucapan ibunya membuat Damar semakin penasaran. Kalau cuma cerita lama, kenapa orang-orang masih takut? Bukankah itu tidak masuk akal? Ibunya hanya menghela napas panjang. Damar, ada banyak hal di dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Kadang kita harus menerima bahwa ada dunia lain di sekitar kita. Namun, bagi Damar, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takut. Dalam hati, ia bertekad untuk pergi ke Bukit Angker dan membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanya mitos. Ia mulai merencanakan perjalanannya dan berencana mengajak 2 sahabat lamanya, Arif dan Lila, untuk ikut bersamanya. Hei! Pagi itu, Damar mendatangi rumah sahabat lamanya Arif yang berada di ujung desa. Arif adalah seorang pemuda yang dikenal pemberani, meski seringkali sedikit ceroboh. Ia sedang memperbaiki sepeda di halaman ketika Damar tiba. Arif, aku punya rencana. Aku mau pergi ke Bukit Angker malam ini, kata Damar tanpa basa-basi. Arif langsung berhenti bekerja dan menatap Damar dengan dahi berkerut. Kamu serius? Untuk apa ke sana? Itu tempat terkutuk. Damar tersenyum tipis. Aku ingin tahu apa benar cerita-cerita itu. Lagi pula, kita tidak boleh terus hidup dalam ketakutan pada sesuatu yang belum tentu nyata. Arif menggaruk kepala, merasa ragu. Aku tidak takut, tapi orang-orang bilang suara tangisan itu nyata. Bagaimana kalau benar ada sesuatu di sana? Itu sebabnya aku butuh teman, kata Damar. Kamu dan aku pernah melewati hal-hal yang lebih buruk waktu kecil, kan? Ini cuma bukit. Arif akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, aku ikut. Tapi kalau terjadi sesuatu, aku bakal lari duluan. Setelah berhasil membujuk Arif, Damar mendatangi Lila, teman masa kecil mereka yang terkenal cerdas tetapi sedikit penakut. Saat Damar menjelaskan rencananya, Lila langsung menolak. Kamu gila, Damar. Kita tidak punya urusan di sana. Kalau benar ada arwah Sari, bagaimana kalau dia marah karena kita mengganggu? Kata Lila, nada suaranya penuh kecemasan. Tapi bagaimana kita tahu itu nyata kalau kita tidak memeriksanya sendiri?
balas Damar. Lila, kamu selalu bilang ingin tahu lebih banyak tentang cerita rakyat desa ini. Ini kesempatanmu untuk melihatnya langsung. Lila terdiam, memikirkan kata-kata Damar. Ia memang selalu penasaran dengan mitos-mitos desa, tapi keberanian untuk menghadapi sesuatu yang tidak diketahui adalah hal lain. Akhirnya, setelah Damar dan Arif terus meyakinkannya, Lila setuju untuk ikut dengan satu syarat. Mereka tidak boleh melakukan apapun yang bisa dianggap mengusik arwah. Malam itu mereka bertiga berkumpul di rumah Damar. Mereka membawa perlengkapan sederhana, senter, kamera, dan bekal makanan. Damar memimpin kelompok, sementara Arif membawa parang kecil untuk berjaga-jaga. Lila tampak gelisah, memeluk tas kecil yang berisi buku catatan dan pena. Sebelum kita berangkat, kita harus sepakat, kata Damar. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama. Jangan ada yang mencoba pergi sendirian. Arif dan Lila mengangguk, meski raut wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Saat bulan mulai naik tinggi, mereka bertiga meninggalkan desa menuju jalan setapak yang mengarah ke Bukit Angker. Hutan di sekitar mereka semakin gelap, dan suara binatang malam mulai terdengar. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah-olah bukit itu menolak kedatangan mereka. Kenapa rasanya semakin dingin? Bisik Lila memeluk dirinya sendiri. Itu hanya angin, jawab Damar, meski ia sendiri mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Saat mereka semakin mendekati bukit, suasana menjadi semakin sunyi. Tidak ada lagi suara jangkrik atau burung malam. Hanya ada desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Akhirnya, mereka sampai di kaki Bukit Angker. Jalan setapak menuju puncak tampak gelap dan diselimuti kabut tipis. Di atas sana, bulan purnama bersinar terang, seolah-olah mengawasi mereka. Ini dia, kata Damar mendengar percaya diri. Udah ada jalan ke masjid. Mereka mencoba mendaki bukit, leset pedesurnal semakin ditekom. Langkah kaki Damar, Arif dan Lila perlahan membawa mereka mendaki Bukit Angker. Kabut semakin tebal, dan suasana hening membuat setiap suara langkah mereka terdengar jelas. Damar memimpin di depan, memegang senter yang cahayanya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Arif berjalan di tengah, mengayunkan parang kecilnya untuk menyingkirkan ranting-ranting. Sementara itu, Lila berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke belakang dengan gugup. Kenapa jalannya terasa panjang sekali? Gumam Lila, suaranya hampir tenggelam dalam hembusan angin malam. Memang ini bukit, Lil, jawab Arif dengan nada bercanda, meski ada ketegangan dalam suaranya. Kalau kamu capek, kita bisa istirahat sebentar. Damar menghentikan langkahnya dan menoleh ke mereka. Kita istirahat di sana. Ia menunjuk ke sebuah batu besar di tepi jalan setapak, yang terlihat seperti tempat peristirahatan alami. Mereka bertiga duduk di atas batu itu, mengatur napas. Lila mengeluarkan botol air dari tasnya dan menyesap sedikit, lalu diam-diam menulis sesuatu di buku catatannya. Kamu mencatat apa? Tanya Damar penasaran. Pengamatan, jawab Lila singkat. Aku mencatat semuanya, suasana, suara, dan apa yang kita lihat. Kalau ada sesuatu yang terjadi, setidaknya kita punya rekaman untuk diceritakan. Arif tertawa kecil. Jadi kalau kita hilang, warga desa bisa membaca bukumu, begitu? Arif! Lila memukul lengan Arif dengan pelan, tapi wajahnya masih terlihat cemas. Namun sebelum Damar sempat menenangkan mereka, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kejauhan. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat mereka semua terdiam. Dengar itu, bisik Lila, wajahnya memucat. Damar mengangkat tangannya meminta mereka diam. Ia memperhatikan sekeliling dengan cermat, sementara senter di tangannya menyapu pohon-pohon di sekitar mereka. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti suara seseorang yang menangis pelan, penuh kesedihan. Arif langsung berdiri dan memegang parangnya erat-erat. Itu apa? Binatang? Tidak mungkin binatang, jawab Damar, meskipun suaranya sedikit bergetar. Suara itu seperti suara perempuan. Lila menggenggam tasnya erat-erat, tubuhnya bergetar. Damar, kita harus kembali, suara itu nyata. Tunggu, kata Damar tegas. Ia berusaha tetap tenang, meski hatinya mulai diliputi ketakutan. Kita datang ke sini untuk mencari tahu. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Damar menyorotkan senter ke arah suara itu, yang sepertinya datang dari lebih atas bukit. Tidak ada yang terlihat. Hanya kabut dan pohon-pohon gelap yang berdiri diam seperti penjaga tua. Kalau begitu, ayo cepat, kata Arif sambil melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Dengan perasaan bercampur antara keberanian dan rasa takut, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Suara tangisan itu terdengar semakin sering,
seolah-olah memanggil mereka untuk terus maju. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin dingin udara terasa, dan kabut semakin pekat. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah persimpangan kecil. Jalan setapak bercabang menjadi dua, satu mengarah ke kanan, satu lagi ke kiri. Di tengah persimpangan itu ada sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat ke permukaan tanah, seolah-olah ingin mencengkeram siapa saja yang mendekat. "Kemana kita sekarang?" tanya Arif sambil menoleh ke Damar. Damar menyinari kedua jalan itu, tapi keduanya tampak sama gelap dan menyeramkan. Sebelum ia sempat menjawab, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan jelas. "Suara itu dari kiri," bisik Lila. Tubuhnya semakin gemetar. Tanpa ragu, Damar menunjuk ke kiri. "Kita ikuti suara itu." Lila tampak ingin menolak, tapi tidak punya pilihan selain mengikuti. Arif, meski tampak ragu, tetap melangkah di belakang Damar. Ketika mereka melangkah ke jalan setapak di kiri, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Yang tersisa hanyalah keheningan total, membuat mereka semakin waspada. "Kenapa tiba-tiba diam?" tanya Arif pelan. "Tidak tahu," jawab Damar singkat. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi suasana mencekam itu membuat setiap langkah terasa berat. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Lila tiba-tiba berhenti dan berbisik, "Tunggu. Kalian lihat itu?" Damar dan Arif langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Lila. Di kejauhan kabut, terlihat bayangan samar seorang perempuan berdiri diam. Bayangan itu berdiri diam, seperti memandang mereka dari kejauhan. Rambutnya panjang, terurai, dan tubuhnya tampak samar-samar, seolah-olah menjadi satu dengan kabut yang menyelimuti bukit. "Siapa itu?" bisik Lila. Suara gemetar, hampir tidak terdengar. Damar menyorotkan senternya ke arah bayangan tersebut. Namun, cahaya senter hanya menembus kabut tanpa benar-benar memperjelas sosok di depan mereka. Bayangan itu tidak bergerak, tapi keberadaannya cukup untuk membuat tubuh mereka membeku di tempat. "Kita harus mendekat," kata Damar akhirnya. Suaranya penuh keberanian yang dipaksakan. "Kamu gila," sergah Arif. "Kita seharusnya kembali sekarang. Itu pasti bukan orang." "Tapi ini alasan kita datang ke sini, Arif," balas Damar. "Kita tidak bisa mundur sekarang. Kalau kita kembali tanpa mengetahui apa-apa, semuanya sia-sia." Lila menatap bayangan itu dengan ketakutan yang jelas di wajahnya. Namun, dalam hatinya, ia tahu Damar benar. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Setelah beberapa saat penuh keraguan, mereka bertiga melangkah pelan-pelan ke arah bayangan itu. Semakin dekat mereka, semakin jelas sosok tersebut. Rambutnya yang hitam panjang menutupi sebagian wajahnya, dan kain putih lusuh yang dikenakannya berkibar pelan tertiup angin malam. Tiba-tiba bayangan itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan mata yang tampak gelap dan kosong. Lila langsung memalingkan wajah, menahan jeritannya. "Siapa kamu?" tanya Damar dengan suara yang berusaha terdengar tegas, meski ia sendiri merasa takut. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai melangkah perlahan ke arah mereka. Setiap langkahnya terdengar seperti daun kering yang diinjak, meskipun tanah di sekitar mereka lembut dan basah. "Kita harus pergi, Damar," desak Arif, menarik lengan Damar dengan gugup. Namun sebelum mereka bisa memutuskan apapun, sosok itu tiba-tiba berhenti. Ia berdiri diam lagi, hanya beberapa meter dari mereka. Lalu sebuah suara terdengar. Suara yang dingin dan tajam, namun penuh kesedihan. "Tolong, aku..." Suara itu seperti menggema di kepala mereka, meski bibir sosok itu hampir tidak bergerak. Lila langsung menutup telinganya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tolong apa? Apa yang kamu inginkan?" tanya Damar, mencoba menahan ketakutannya. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan di belakang mereka. Tangannya yang pucat tampak seperti tulang yang hampir tidak berkulit. "Apa maksudnya?" bisik Arif menatap ke arah yang ditunjuk sosok itu. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan penuh rasa sakit seperti ribuan jiwa yang menangis bersama. Lila tidak tahan lagi. Ia berlari ke belakang, meninggalkan Damar dan Arif. "Aku tidak bisa! Aku tidak bisa!" teriaknya. "Lila, tunggu!" panggil Damar, tapi gadis itu sudah terlalu jauh. Arif segera mengejarnya, meninggalkan Damar sendirian dengan sosok itu. Damar menatap sosok tersebut yang sekarang menunduk lagi, seolah-olah menangis dalam diam. Dalam hati, Damar merasa bahwa sosok itu bukan hanya hantu jahat. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik tangisannya, sesuatu yang belum selesai. Dengan napas yang berat, Damar mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Aku akan membantumu. Tapi, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya,
memperlihatkan mata yang penuh kesedihan. Sekali lagi, ia menunjuk ke arah hutan, sebelum tubuhnya perlahan menghilang, menyatu dengan kabut. Damar berdiri diam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Arif dan Lila akhirnya berhenti berlari setelah menyadari bahwa mereka telah menjauh dari Damar. Napas keduanya terengah-engah dan wajah Lila basah oleh air mata. "Kita harus kembali ke Damar," kata Arif, meskipun nada suaranya menunjukkan bahwa ia sendiri ragu untuk melakukannya. Lila menggeleng dengan cepat. "Aku tidak bisa, Arif. Ini terlalu menyeramkan. Kita seharusnya tidak pernah datang ke sini." Arif menghela napas panjang. Ia melihat sekeliling hutan yang semakin gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang tersaring melalui dedaunan. Suara tangisan tadi masih terngiang di telinganya, dan ia tidak bisa menyingkirkan rasa dingin yang terus merayap di tubuhnya. Tapi Damar sendirian di sana. Kalau sesuatu terjadi padanya, kata Arif, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lila terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kita kembali, tapi kalau ada apa-apa, kita lari lagi. Aku tidak peduli." Sementara itu, di dekat persimpangan tempat sosok itu menghilang, Damar masih berdiri terpaku. Ia memikirkan arah yang ditunjuk oleh sosok tadi, hutan gelap di sebelah kiri. Entah kenapa, ada dorongan dalam hatinya untuk mengikuti petunjuk tersebut. Kalau dia ingin menyakiti kita, dia sudah melakukannya, gumam Damar pada dirinya sendiri, mencoba mengusir ketakutannya. Damar akhirnya memutuskan untuk melangkah ke arah yang ditunjukkan. Ia berjalan pelan, menyibak ranting-ranting kecil yang menghalangi jalannya. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kain putih yang tersangkut di semak-semak. Damar memungut kain itu. Kain itu lusuh dan berbau lembab, seolah-olah telah berada di sana selama bertahun-tahun. Namun, ketika ia memperhatikannya lebih dekat, ia melihat noda merah di salah satu ujungnya. "Ini apa?" bisiknya pelan. Sebelum ia bisa menganalisis lebih jauh, langkah kaki terdengar mendekat dari belakangnya. Damar segera berbalik, merasa lega ketika melihat Arif dan Lila muncul dari balik pohon. "Damar!" seru Arif, meskipun suaranya masih terdengar tegang. "Kenapa kamu tidak ikut lari tadi? Kita pikir kamu..." "Aku menemukan ini," potong Damar, menunjukkan kain putih itu. Lila menatap kain itu dengan ekspresi ketakutan. Itu kelihatan seperti kain yang dipakai sosok tadi. Apa itu miliknya?" "Bisa jadi," jawab Damar. Dia menunjuk ke arah sini. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. "Damar, kita tidak seharusnya melibatkan diri lebih jauh," kata Lila dengan nada memohon. "Ini bukan urusan kita. Kita harus kembali ke desa." Namun sebelum ada yang bisa membalas, suara gemerisik terdengar dari arah depan mereka. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membuat daun-daun bergetar dan mengirimkan aroma tanah basah yang menusuk hidung mereka. "Siapa di sana?" panggil Damar, menyorotkan senternya ke depan. Cahaya senter menangkap sesuatu, sebuah benda yang tampak seperti batu nisan kecil, setengah terkubur di tanah. Benda itu berada di tengah-tengah semak belukar, dikelilingi akar-akar pohon yang mencengkeramnya erat. Mereka bertiga mendekati batu nisan itu dengan hati-hati. Tulisan di permukaannya hampir tidak baca karena lumut yang menutupinya, tetapi Damar menyeka lumut tersebut dengan tangannya. Ini sebuah nama," kata Damar perlahan. "Sari, tahun 1958. Lila menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Itu dia, Sari. Dia yang meninggal di bukit ini." Damar menatap nisan kecil itu dengan perasaan aneh. Ia merasa seolah-olah seseorang sedang memperhatikannya dari balik kabut. Ini bukan makam biasa. Kenapa dia dikubur di sini, di tengah hutan? Arif menelan ludah, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Mungkin ini sebabnya dia masih bergentayangan. Theseus dikubur di sini. Tapi, Se artmeze meningkan hleto wet so arflesment kleding, baik yules, so always braslight the petit old kemang. Listen. Suara tangisan itu datang lagi, lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya, seperti jeritan yang penuh dengan kesakitan. Damar, Arif, dan Lila saling berpandangan. Ketakutan mulai menghampiri mereka. Suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah berada tepat di belakang mereka. "Lari!" teriak Lila, dan seketika itu juga ia berbalik dan berlari menuju jalan setapak. Arif segera mengikuti. Sementara Damar tetap berdiri di tempat, masih menatap batu nisan yang ditemukan di tengah hutan. "Damar!" teriak Arif, panik. "Jangan diam di situ." Namun Damar tidak bisa bergerak.
Tangisan itu, suara yang begitu mengiris hati, seolah memanggilnya. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Damar! Lila memanggil lagi, suaranya penuh cemas. Akhirnya, Damar mengerjapkan matanya dan mengalihkan pandangannya dari batu nisan, berlari mengejar mereka. Namun begitu ia berbalik, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti, hening, sepi, dan mencekam. Mereka bertiga akhirnya berkumpul di persimpangan kecil tempat jalan setapak bercabang. Damar terengah-engah, napasnya tersendat-sendat. Arif dan Lila juga tampak kelelahan, tapi mereka berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga. "Kenapa suara itu berhenti?" tanya Arif, masih berusaha menenangkan dirinya. Dia tidak ada di sini," jawab Damar, suaranya bergetar. "Tapi ada sesuatu yang aneh. Kenapa suara itu seolah-olah memanggil kita?" Lila menggenggam lengan Damar, mencoba memberi kenyamanan meski ketakutannya sama besarnya. "Kita harus pergi, Damar. Ini sudah terlalu jauh. Jika kita terus melangkah, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi selanjutnya." Damar menatap ke depan. Matanya mulai terbiasa dengan kegelapan hutan yang semakin pekat. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan menggelayuti pikirannya, seolah-olah mereka belum selesai dengan perjalanan ini. "Aku rasa kita tidak bisa mundur begitu saja," kata Damar mencoba terdengar tegas. "Ada sesuatu yang harus kita temukan di sini. Kita sudah dekat." Namun Arif tampak semakin cemas. "Kita sudah menemukan makamnya, Damar. Apalagi yang kita cari? Apa kita harus mencari arwahnya juga?" Damar terdiam sejenak. Hatinya seakan dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Namun, satu hal yang pasti, suara tangisan itu tidak akan berhenti sampai mereka mengetahui apa yang terjadi dengan Sari. "Setidaknya, kita harus tahu mengapa dia menangis," kata Damar dengan suara pelan. Lila menunduk, berusaha menghindari pandangan Damar. "Jika kita terus berjalan, kita akan semakin jauh dari rumah," katanya, nyaris putus asa. "Lila," kata Damar, suaranya lebih lembut. "Kita harus menyelesaikan ini." Ketiganya kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meskipun ragu dan ketakutan terus menggerayangi mereka. Mereka mulai berjalan lagi, kali ini lebih berhati-hati, sambil mendengarkan setiap suara yang datang dari hutan yang gelap. Namun, semakin mereka berjalan, semakin terasa bahwa hutan ini bukan tempat yang biasa. Suara angin yang berdesir, gemerisik daun, dan suaralah mereka yang menginjak tanah lembab seakan terdengar lebih keras dari biasanya. Seperti ada yang mengintai mereka dari bayang-bayang pohon. Saat mereka hampir mencapai puncak bukit, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan tanah. Arif dan Lila berhenti, saling berpandangan dengan ketakutan. "Dengar itu?" bisik Lila, suaranya gemetar. Damar mengangguk pelan. "Apa itu?" Tiba-tiba sebuah suara rendah bergema dari bawah tanah, seperti suara gemuruh tanah yang terbelah. Damar menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari angin atau makhluk hidup, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih kuat. Sebelum mereka bisa bergerak, tanah di depan mereka terbelah. Dari celah yang terbuka, muncul cahaya biru yang menyilaukan. "Damar, kita harus pergi sekarang!" teriak Arif sambil menarik Damar dan Lila mundur. Namun sebelum mereka sempat melangkah mundur, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, seolah datang dari celah tanah yang terbuka. Sesosok bayangan putih mulai muncul dari dalam tanah, melayang ke udara, matanya kosong dan penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Itu adalah sosok Sari. Sosok Sari melayang di udara, tubuhnya terbungkus kain putih yang tampak lusuh, wajahnya pucat dan kosong. Matanya, yang sebelumnya tampak seperti dua lubang hitam yang tak berdasar, kini menatap tajam kepada Damar, Arif, dan Lila. Tangisan itu kini berubah menjadi ratapan yang menusuk hati, sebuah suara yang penuh dengan penderitaan, seakan meminta bantuan yang tidak pernah datang. "Apa yang terjadi padanya?" bisik Lila, wajahnya semakin pucat. Damar merasa tubuhnya kaku, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya untuk bergerak. Sosok itu semakin dekat, dan meskipun ada rasa takut yang mencekam, ada juga rasa kasihan yang mendalam di hati Damar. "Kenapa kamu menangis?" tanya Damar dengan suara pelan, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. "Apa yang terjadi padamu?" Sari tidak menjawab, tetapi tubuhnya mulai berputar perlahan, seakan mengelilingi mereka. Cahaya biru yang memancar dari celah tanah semakin terang, dan rasanya seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam tanah, sesuatu yang menginginkan mereka berada di sana. Lila memegangi lengan Damar, matanya penuh dengan ketakutan. "Kita harus lari, itu kan manusia lagi."
Arif yang sudah semakin cemas menggenggam parang di tangannya lebih erat. Damar, ini bukan saatnya bertanya. Kita harus keluar dari sini. Tapi Damar, meskipun tubuhnya bergetar, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Sari. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang penting yang harus dipahami. Keinginan untuk mengetahui kebenaran lebih besar dari rasa takutnya. Sari, panggil Damar sekali lagi, kali ini dengan lebih keras mencoba menjangkau jiwa arwah itu. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terperangkap di sini? Tiba-tiba suara Sari berubah. Ratapan itu kini diselingi dengan kata-kata yang tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Terjebak. Di bawah. Tidak ada yang tahu. Damar semakin mendekat, meski langkahnya terasa berat dan terhalang oleh rasa takut yang mendalam. Apa yang kamu maksud? Siapa yang mengurungmu di sini? Arwah itu tiba-tiba berhenti melayang, tubuhnya kaku dan seolah-olah ia terdiam. Semua suara di sekitar mereka ikut mereda, menyisakan keheningan yang mencekam. Lalu, dengan gerakan yang perlahan, wajah Sari menunduk, dan suaranya yang lirih terdengar jelas, hampir seperti sebuah bisikan. Kematian. Di sini, berkaitan dengan darah. Sari melayang semakin dekat, kini hanya beberapa meter dari mereka, dengan mata yang memandang Damar seperti menunggu jawaban. Damar menggigil, mencoba mencerna kata arwah itu. Darah. Maksudmu darah siapa? Sari mulai terangkat lebih tinggi, tubuhnya mulai berputar seperti pusaran, dan kabut semakin tebal menutupi jalan mereka. Dengan gerakan cepat, Sari menunjuk ke arah bukit, tepat ke tempat mereka pertama kali menemukan makam kecil itu. Cari! Suara Sari semakin lirih, seperti seruan yang hampir hilang. Cari di sana! Damar menatap ke arah tempat yang ditunjukkan, dan matanya terfokus pada sesuatu yang samar-samar terlihat di balik kabut. Ada sebuah tanda, sebuah simbol yang tergores di tanah, hampir tertutup oleh rerumputan dan batu. Kita harus ke sana, kata Damar, meskipun suaranya terdengar ragu. Sari ingin kita mencari sesuatu. Arif dan Lila saling berpandangan, tak tahu harus bagaimana. Tetapi rasa takut yang menyelimutinya akhirnya membuat mereka ikut berjalan mengikuti Damar, meskipun ketakutan terus menghantui mereka. Ketiganya menuju titik yang ditunjukkan oleh Sari, dan semakin dekat mereka, semakin jelas simbol aneh itu. Tanda itu tampak seperti gambar yang terdiri dari lingkaran dan garis-garis yang tumpang tindih, seperti sebuah segel atau lambang kuno. Damar membungkuk, membersihkan daun dan rerumputan yang menutupi simbol tersebut. Ketika ia menyentuhnya, sebuah suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan sebuah retakan besar terbuka di depan mereka. Apa yang terjadi? Teriak Lila panik. Tanah itu mulai terbelah, mengungkapkan sebuah ruangan gelap yang tersembunyi di bawah bukit. Dari dalam ruangan tersebut, tercium bau busuk, seperti sesuatu yang terkubur lama. Di dalamnya, ada benda yang tampak seperti peti kecil, terkunci rapat. Ini, apa? Tanya Arif, suaranya bergetar. Damar mendekatkan diri pada peti itu, dan dengan hati-hati ia membuka penutupnya. Begitu penutupnya terbuka, seberkas cahaya biru keluar dari dalam peti, lebih terang daripada sebelumnya, menyilaukan mata mereka. Di dalam peti itu, terdapat sebuah benda yang sangat tua, sebuah buku kecil yang sampulnya terbuat dari kulit yang sudah lapuk. Buku itu tampak terikat dengan tali merah yang telah memudar warnanya, dan ada tulisan aneh di sampulnya yang tidak bisa mereka baca. Ini, kata Damar, mencoba memegang buku itu dengan hati-hati. Ini dia. Ini mungkin jawabannya. Namun, begitu Damar memegang buku itu, suara tangisan Sari kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya suara tangisan, tetapi juga suara jeritan yang penuh dengan amarah. Damar memegang buku itu dengan gemetar. Cahaya biru yang memancar dari dalam peti semakin terang, seolah-olah buku itu memancarkan energi yang kuat. Tanpa sengaja, ujung jari Damar menyentuh tulisan yang terukir di sampul buku. Seketika itu juga, tanah di sekitar mereka bergetar lebih hebat, dan suara jeritan Sari semakin mengerikan, penuh dengan rasa marah dan kesedihan yang mendalam. Lila menjerit ketakutan. Damar, cepat! Letakkan itu! Arif menarik lengan Damar, mencoba melepaskannya dari buku tersebut. Kita harus pergi. Ini bukan hal yang bisa kita mainkan. Namun Damar tetap diam, matanya terpaku pada tulisan yang terukir di sampul buku itu. Meskipun ia merasa takut, ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan, sebuah dorongan untuk mengetahui lebih banyak, untuk memahami kenapa semua ini terjadi. Damar, teriak Lila dengan panik, namun Damar tetap tidak bergerak. Akhirnya, dengan satu tarikan napas panjang, Damar membuka buku itu perlahan. Begitu halaman pertama terbuka,
Suara jeritan Sari semakin keras, seperti melolong dari kedalaman bumi. Buku itu memancarkan cahaya yang semakin intens, hampir membuat mereka buta. Di dalam buku itu ada tulisan-tulisan yang sangat asing, namun ada satu bagian yang menarik perhatian Damar. Sebuah gambar, sebuah simbol yang mirip dengan yang mereka temukan di tanah sebelumnya. Gambar itu menggambarkan seorang wanita yang dikelilingi oleh lingkaran dan garis-garis yang tampak seperti tali atau rantai, seakan dia terperangkap dalam suatu ikatan. Ini, Damar berbisik, ini gambar Sari. Dia terperangkap di sini, dalam buku ini. Arif dan Lila mendekat dengan hati-hati melihat gambar itu. Jadi Sari, dia bukan hanya arwah yang terjebak di hutan ini? Tanya Arif bingung. Damar menggulirkan halaman-halaman berikutnya dengan cepat. Setiap halaman tampaknya berisi gambar dan tulisan yang semakin menggambarkan penderitaan arwah itu, dengan simbol yang terus berulang. Semua berhubungan dengan darah dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi siapa yang menulis ini? Tanya Lila. Suaranya gemetar. Dan kenapa darah? Selalu berkaitan dengan darah. Damar berhenti pada satu halaman yang menampilkan sebuah ritual. Ritual pengorbanan yang sangat mengerikan. Dalam gambar itu, terlihat seorang wanita terikat pada batu besar, darahnya mengalir, dan di sekelilingnya ada lingkaran penyihir. Damar merasakan perutnya tercekik seperti ada sesuatu yang sangat kelam yang terungkap di hadapannya. Ritual ini, Damar mulai berbicara dengan suara rendah. Ini bukan ritual biasa. Ini adalah ritual yang dilakukan untuk mengikat jiwa seseorang di tempat tertentu, mengurungnya selamanya. Lila memegangi perutnya, merasa mual. Apa yang terjadi pada Sari? Kenapa dia terperangkap di sini? Damar menatap gambar itu dengan kesedihan di matanya. Sari adalah korban dari sebuah ritual kuno. Mungkin dia adalah satu-satunya yang selamat. Atau mungkin dia adalah korban pertama dari semua pengorbanan ini. Mereka mengorbankannya di sini, di hutan ini, untuk memanggil kekuatan gelap. Dan sekarang, dia tidak bisa pergi. Arwahnya terperangkap di sini, tidak bisa melanjutkan perjalanan, karena darahnya telah digunakan untuk mengikatnya. Tiba-tiba, buku itu bergetar hebat di tangan Damar, dan suara jeritan Sari semakin menggema di udara, begitu keras hingga rasanya seperti di telinga mereka akan meledak. Cahaya biru itu menyilaukan, menyelimuti seluruh ruangan di sekitar mereka, dan tanah di bawah kaki mereka mulai retak semakin besar. Arif mencoba untuk menarik buku itu dari tangan Damar, tetapi Damar berteriak, "Jangan! Jika kita menghancurkannya atau membuangnya, semuanya akan menjadi lebih buruk. Buku ini adalah satu-satunya cara kita bisa menyelamatkannya." "Damar, kamu gila," teriak Arif hampir menangis. "Kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini sudah terlalu jauh, kita harus pergi." Namun, Damar tetap berusaha, matanya berfokus pada halaman-halaman terakhir buku itu. Ada satu kata yang tertulis di bagian bawah halaman, sebuah kata yang tidak dapat ia baca, tetapi terasa seperti kunci dari segalanya. "Ini, sepertinya harus dibaca dengan benar," gumam Damar. Tetapi sebelum Damar bisa melanjutkan, sebuah kekuatan besar menghempaskan mereka. Buku itu terlepas dari tangannya, dan cahaya biru mengalir keluar dari dalam buku, menyelimuti tanah dan udara sekeliling mereka. Arwah Sari muncul di hadapan mereka, matanya sekarang penuh dengan kemarahan dan penderitaan yang luar biasa. "Kenapa kalian menghancurkan harapanku?" Suaranya terdengar seperti ribuan suara yang berteriak bersamaan. Damar merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam kekosongan, dan sebelum ia bisa mengerti apa yang terjadi, sosok Sari melayang ke arah mereka, membeku di depan mereka. Dengan satu isakan terakhir, Sari berkata, "Bebaskan aku, atau semuanya akan hancur." "Bebaskan Sari!" Sosok Sari melayang di depan mereka, wajahnya berubah menjadi lebih cerah, tetapi matanya masih penuh dengan penderitaan yang mendalam. Suaranya yang sebelumnya penuh dengan amarah, kini terdengar lebih lemah, penuh harapan yang tersisa. "Bebaskan aku!" Suara itu terdengar seperti sebuah permohonan, sebuah seruan yang penuh dengan kesedihan. Damar merasakan hatinya tergetar. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami lebih dalam kenapa Sari terperangkap begitu lama. Kenapa arwahnya terus terhukum dalam kesendirian? Sari adalah korban dari ritual kuno yang tak bisa ia lupakan, dan Damar merasa bahwa untuk menyelesaikan ini, mereka harus berhadapan dengan kebenaran yang terkubur jauh di bawah tanah. "Bebaskan kamu." "Bagaimana?" tanya Damar dengan suara rendah, meskipun rasa takut masih menguasai dirinya. Sari tidak menjawab langsung. Tubuhnya terbungkus cahaya biru yang semakin memudar, dan dengan suara gemetar, ia berkata,
Hanya darah yang bisa membuka segel ini. Hanya darah yang bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di sini. Darah yang tidak bisa berhenti mengalir dalam kesedihan dan penderitaan. Arif, yang masih ketakutan, maju selangkah. Darah? Apa maksudmu, Sari? Sari menatap mereka dengan mata yang mulai kehilangan fokus. Buku itu adalah kunci. Kunci yang menjaga segel ini tetap tertutup. Tapi segel itu hanya akan terbuka jika darah yang dipilih mengalir. Darah yang memiliki hubungan dengan yang terkutuk di tempat ini. Damar merasa pusing, seolah dunia sekitarnya berputar. Ia tidak bisa mengerti sepenuhnya. Darah yang dipilih? Apa maksudmu? Sari mengangguk lemah. Wajahnya yang hampir tidak tampak seperti manusia kini memancarkan cahaya yang hampir memabukkan. Buku ini tidak hanya milikku. Milik mereka yang mengorbankanku. Satu-satunya cara untuk membebaskan semua jiwa yang terperangkap adalah dengan mengungkapkan siapa yang telah mengikatnya. Mereka yang darahnya tercampur dengan darah yang terkutuk. Damar terdiam, matanya terfokus pada buku yang telah terjatuh. Siapa mereka? Siapa yang mengorbankanmu, Sari? Sari tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke tanah, dan ia seolah-olah berpikir keras, mencoba mengingat kembali sesuatu yang telah lama terkubur dalam ingatannya. Mereka adalah para penyihir, yang melakukan pengorbanan demi kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka mengikat jiwa-jiwa ini di tempat ini, menghancurkan banyak kehidupan untuk memperoleh kekuasaan. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar dari jauh, seperti bisikan dari jauh di dalam hutan. Seperti suara yang berasal dari masa lalu yang membawa misteri dan kejahatan yang mendalam. Tidak ada yang bisa membebaskanmu, Sari. Suara itu terdengar menyeramkan dan penuh kekuatan. Kamu sudah menjadi bagian dari tempat ini, dan darahmu tidak akan pernah bebas. Lila yang berdiri di belakang Damar gemetar mendengar suara itu. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Jangan dengarkan dia, kata Sari dengan suara lemah, tetapi penuh dengan urgensi. Itu, dia yang mengikatku di sini. Dia yang menyaksikan kematianku, dan dia yang menyimpan rahasia tentang segel ini. Dia adalah penjaga keabadian. Damar merasa seolah ada sesuatu yang menekan dadanya, menghalangi pikirannya untuk berpikir jernih. Suara itu semakin mendalam, semakin mempengaruhi pikirannya. Siapa kamu? Damar berteriak, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Apa yang kamu inginkan? Di balik kabut yang semakin tebal, sosok gelap muncul, bertubuh tinggi dan mengenakan jubah hitam yang hampir menyatu dengan bayangan malam. Wajahnya tersembunyi di balik tudung jubah, tetapi mata merah yang menyala keluar dari baliknya, memancarkan aura yang mengerikan. Nama saya tidak penting, suara itu bergema, seolah berasal dari banyak tempat sekaligus. Yang penting adalah kamu tidak bisa membebaskan Sari. Segel ini tak akan pernah bisa dihancurkan. Darahnya, darah kalian, akan tetap terperangkap di sini untuk selamanya. Arif menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang meski ketakutannya hampir menguasai dirinya. Damar, kita tidak bisa melawan dia. Kita harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Namun, Damar tetap berdiri tegak, matanya penuh tekad. Tidak, Arif. Kita tidak bisa lari dari ini. Kita harus mengakhiri penderitaan Sari. Kita harus menghancurkan segel ini dan membebaskan arwahnya, atau kita akan terperangkap di sini selamanya. Dengan suara gemetar, Damar mengambil buku itu sekali lagi, membuka halaman-halaman yang telah dilalui, dan mencoba mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Kata-kata yang tidak dapat ia pahami, tiba-tiba mulai terlihat lebih jelas. Ia merasakan darahnya berdesir, seolah-olah ada koneksi yang tak terungkapkan antara dirinya dan apa yang ada di dalam buku ini. Sari mengangkat tangannya, menyentuh buku itu dengan pelan, dan suara lirihnya kembali terdengar. Hanya dengan keberanian dan pengorbanan, segel ini akan hancur. Darah yang terpilih harus memberi jalan untuk kebebasan. Tetapi itu harus terjadi dengan hati yang ikhlas, tanpa ragu. Tiba-tiba, tanah itu mulai berguncang hebat. Segel itu, yang telah lama terkunci, mulai terbuka. Cahaya merah yang menyilaukan muncul dari dalam tanah, seperti darah yang mengalir kembali ke dalam bumi. Damar tahu, saat ini adalah titik penentuan. Mereka harus memutuskan, apakah mereka akan memilih untuk berjuang atau menyerah pada takdir yang telah ditentukan sejak lama. Cahaya yang bersinar merah dari dalam tanah semakin kuat, dan getaran tanah yang ada di sekitar mereka semakin terasa. Damar memegang buku yang telah ditemukan dengan erat. Matanya tertuju pada setiap kata yang tertulis, seolah mencari petunjuk terakhir. Sosok Sari, yang sebelumnya tampak kabur,
kini melayang di hadapan mereka, matanya penuh dengan harapan, namun juga rasa ketakutan yang mendalam. "Sari, kami akan membantumu," kata Damar dengan suara penuh keyakinan. "Kami akan mengakhiri penderitaan ini." Sari memandangnya dengan mata yang seakan menyimpan begitu banyak kesedihan, namun ada secercah harapan di dalamnya. "Untuk membebaskan kami, kalian harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Hanya dengan pengorbanan tulus, kebebasan bisa tercapai." Suara Sari terdengar lemah, penuh kesedihan yang mendalam. Arif dan Lila berdiri di belakang Damar. Keduanya tampak ragu. Lila menggenggam tangan Damar dengan kuat, masih merasa takut. "Damar, kita tidak bisa terus berada di sini. Tempat ini tidak aman." Namun Damar tetap teguh. "Kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus mengakhiri kutukan ini. Sari tidak bisa terus terperangkap." Damar membuka halaman terakhir dari buku yang mereka temukan. Di sana tertulis dengan jelas bahwa untuk menghancurkan kutukan, darah yang terpilih harus mengalir dengan tulus dari hati yang ikhlas. Darah tersebut harus diberikan dengan penuh niat baik untuk menghancurkan segel yang mengikat jiwa-jiwa yang terperangkap. Damar meraih pisau kecil yang dia bawa dan dengan hati-hati melukai tangannya, membiarkan darahnya mengalir. Begitu darahnya menyentuh tanah yang terbelah, cahaya merah yang sebelumnya menyelimuti tempat itu mulai sedikit memudar. Tanah itu berguncang dan suara gemuruh terdengar semakin dekat. Arif dan Lila saling berpandang, namun keduanya tahu mereka tidak bisa mundur. Tanpa berkata apa-apa, Arif melukai tangannya juga, dan darahnya pun mengalir ke tanah yang telah retak. Lila dengan perasaan cemas mengikuti mereka. Ia juga melukai tangannya, memberikan darahnya ke tanah yang penuh dengan kutukan. Segera setelah darah mereka mengalir, tanah di sekitar mereka mulai tenang. Suara gemuruh menghilang, dan cahaya putih yang lembut mulai menggantikan cahaya merah yang mencekam. Cahaya itu melayang perlahan, membawa ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sari, yang sebelumnya tampak seperti bayangan yang kabur, kini mulai tampak jelas. Senyum lemah muncul di wajahnya. Matanya kini penuh kedamaian. "Terima kasih, kalian telah membebaskan aku," katanya dengan suara lembut dan penuh haru. Cahaya putih semakin terang dan akhirnya, dengan lembut, Sari menghilang, terangkat oleh angin yang membawa kedamaian. Tempat itu yang sebelumnya gelap dan menakutkan, kini terasa tenang, seolah semua yang buruk telah pergi. Tanah yang terbelah kembali utuh, dan suara-suara yang menakutkan menghilang begitu saja. Damar, Arif, dan Lila berdiri terdiam, napas mereka terengah-engah setelah pengorbanan yang baru saja mereka lakukan. Mereka saling berpandangan, merasa lega namun juga takjub dengan apa yang baru saja terjadi. "Apakah kita benar-benar berhasil?" tanya Lila dengan suara yang hampir tak terdengar. Damar mengangguk pelan. "Ya, kita berhasil. Sari akhirnya bebas." Namun, saat mereka mulai berjalan menjauh, Damar merasakan ada sesuatu yang masih belum selesai. Ada sebuah perasaan, seperti ada misteri yang belum terpecahkan. Mungkin ini belum berakhir. Damar berbisik, merasa bahwa meskipun mereka telah membebaskan Sari, masih ada hal-hal yang belum mereka ketahui sepenuhnya. Untuk saat ini, mereka tidak lagi terlalu memikirkannya. Mereka telah melakukan hal yang benar dan mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung lama. Mereka berjalan keluar dari hutan itu meninggalkan tempat yang penuh misteri dengan hati yang lebih ringan. Namun rasa ingin tahu tetap ada, seperti sebuah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat itu?